Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita belajar mengenai mata pelajaran sistem komputer. Nah, pada kesempatan kali ini untuk sistem komputer kami akan membahas mengenai konversi bilangan. Nah, sedangkan bilangan sendiri, kalau saat kamu SMP pernah dengar ya, ada bilangan itu apa saja? Ya, ada bilangan desimal, ada bilangan pecahan, kemudian ada bilangan imajiner, mungkin seperti itu. Nah, pada mata pelajaran sistem komputer ini kita akan membahas mengenai bilangan biner, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas konversinya 3 macam bilangan tersebut, yaitu konversi bilangan biner, konversi bilangan oktal, dan konversi bilangan heksadesimal. Dan kebalikannya ya, nanti kita akan bahas mengenai kebalikannya, yaitu bilangan heksadesimal ke desimal, bilangan oktal ke bilangan desimal, dan bilangan biner ke bilangan desimal. Bagaimana caranya? Kita ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Bilangan biner merupakan bilangan berbasis 2. Jadi angka yang digunakan cuma 0 dan 1. Kemudian bilangan desimal merupakan bilangan berbasis 10. Angka yang digunakan adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Bagaimana cara mengkonversinya? Untuk mengkonversinya ikuti cara sebagai berikut. Contoh 1, kami di sini langsung memberikan contoh saja ya. Contoh 1, angka 26 berbasis 10 kalau mau dirubah menjadi biner atau berbasis 2, bagaimana caranya? Yang pertama, 26 dibagi 2 hasilnya 13, sisanya 0. 0 ditaruh di sebelah kanan. Kemudian 13 dibagi 2 hasilnya 6, sisa 1. 6 dibagi 2 hasilnya 3, sisa 0. 3 dibagi 2 hasilnya 1, sisa 1. Kemudian kita membacanya dari bawah ke atas. Jadi membacanya menjadi 1, 1, 0, 1, 0. Jadi konversi bilangan desimal 26 untuk menjadikan biner yaitu menjadi 1, 1, 0, 1, 0 bilangan biner. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Ya, kami tambahi satu lagi contohnya. Ya. Contoh yang kedua. Angka 37 desimal kalau dirubah menjadi biner menjadi berapa? Caranya sama seperti tadi yang contoh pertama, yaitu 37 dibagi 2 hasilnya 18, sisa 1 ditaruh di sebelah kanan. Kemudian 18 dibagi 2 hasilnya 9, sisa 0. 9 dibagi 2 hasilnya 4, sisa 1. 4 dibagi 2 hasilnya 2, sisa 0. Kemudian 2 dibagi 2 hasilnya 1, sisa 0. Hasilnya kita baca dari bawah yaitu menjadi 1, 0, 0, 1, 0, 1. Jadi angka 37 desimal kalau kita ubah menjadi biner menjadi 1001101. Itu anak-anak untuk konversi bilangan desimal menjadi biner. Nah, selanjutnya kami akan membahas untuk konversi dari bilangan biner menjadi bilangan desimal. Kalau tadi sudah dari desimal ke biner, maka kita akan balik yaitu dari biner ke desimal.
Dalam hal ini kami juga langsung memberi contoh ya, biar semuanya bisa lebih jelas. Contoh 1, misalnya kita mempunyai bilangan biner 10111, kalau mau dirubah menjadi desimal, maka caranya sebagai berikut. 1 kali 2 pangkat 4 ditambah 0 kali 2 pangkat 3 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Angka 2 didapat dari mana? Angka 2 itu didapat dari basis 2 atau biner ya. Jadi di sini 1 kali 2 pangkat 4 itu angka 2-nya diambilkan dari basis 2. Nah, untuk pangkatnya kita mulai dari yang bit terendah, yaitu dari mulai pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan pangkat 4. Nah, dari 10111 kita tadi sudah uraikan 1 kali 2 pangkat 4, hasilnya ada 1 kali 16 ditambah 0 kali 8 ditambah 1 kali 4 ditambah 1 kali 2 ditambah 1 kali 1. Sama dengan 16 tambah 0 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Jadi untuk bilangan biner 10111 untuk bilangan desimalnya menjadi 23. Nah, anak-anak, itu tadi contoh 1. Bagaimana? Sudah punya gambaran ya? Sudah, alhamdulillah. Kami beri contoh lagi untuk yang kedua biar anak-anak lebih jelas. Contoh 2 yaitu 101010 bilangan biner. Berapa bilangan desimalnya? Caranya sama seperti di contoh pertama tadi, yaitu 1 kali 2 pangkat 5 ditambah 0 kali 2 pangkat 4 ditambah 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 0. Hasilnya sama dengan 1 kali 32 ditambah 0 kali 16 ditambah 1 kali 8 ditambah 0 kali 4 ditambah 1 kali 2 ditambah 0 kali 1 sama dengan 32 ditambah 0 ditambah 8 ditambah 0 tambah 2 tambah 0. Hasilnya sama dengan 42. Jadi 101010 bilangan biner kalau kita ubah menjadi desimal menjadi 42. Anak-anakku semuanya, tadi kita sudah membahas mengenai bilangan desimal dirubah ke biner, biner menjadi desimal. Kemudian kita akan menginjak yang konversi bilangan yang kedua, yaitu konversi bilangan desimal ke bilangan oktal. Bilangan oktal merupakan bilangan basis 8. Jadi angka yang digunakan adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi cuma ada 8 angka yang kita pakai. Bagaimana cara konversinya? Ikuti langkah sebagai berikut. Contohnya kita langsung ke contoh nomor 1 biar lebih paham. Dan ini caranya hampir sama saat mengkonversi bilangan desimal ke biner. Tapi untuk bilangan desimal ke oktal, pembaginya adalah 8. Karena oktal merupakan angka berbasis 8, maka kita bagi menjadi menggunakan angka 8. Contoh 1, 37 desimal kalau kita rubah menjadi oktal, caranya 37 dibagi 8 itu hasilnya akan mendapatkan 4, sisanya 5. Kemudian 4 kalau kita bagi 8 sudah tidak bisa, maka berarti sudah selesai. Hasil dari 37 desimal kalau kita rubah menjadi oktal, hasilnya adalah 45 bilangan oktal. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Punya gambaran ya? Nah, kita kasih contoh yang kedua. Contoh kedua itu adalah 145 atau 145 bilangan desimal. Kalau kita ubah menjadi
oktal, caranya sama seperti contoh yang pertama, kita bagi 8. Jadi 145 dibagi 8, itu hasilnya ada 18, sisa 1. Sisa 1 kita taruh di sebelah kanan. Kemudian 18 dibagi 8, itu dapat 2, sisanya 2. Nah, membacanya sama seperti bilangan biner, yaitu dari bawah. Jadi, angka 145 desimal kalau kita ubah menjadi oktal, hasilnya adalah 221. Itu anak-anak dari bilangan desimal ke bilangan oktal. Anak-anak, kalau tadi kita sudah belajar dari bilangan desimal ke oktal, maka kita akan rubah, yaitu dari bilangan oktal ke bilangan desimal. Caranya juga sama seperti saat bilangan biner ke desimal, tapi ini dikalikan dengan 8. Sebagai contoh yang pertama, itu angka 145 oktal. Untuk dirubah menjadi desimal, maka caranya 1 kali 8 pangkat 2 ditambah 4 kali 8 pangkat 1 ditambah 5 kali 8 pangkat 0. Angka 8 itu diambilkan dari basisnya, karena oktal berbasis 8, maka pengalinya adalah 8. Untuk pangkatnya itu karena di situ ada 3 digit, maka kita ambil dari digit 0, 1, dan 2. Itu untuk pangkatnya. Jadi hasilnya sama dengan 1 kali 6, 4 ditambah 4 kali 8 ditambah 5 kali 1 sama dengan 64 ditambah 32 ditambah 5. Jadi 145 bilangan berbasis 8 atau oktal, hasilnya sama dengan 101 bilangan desimal. Itu contoh 1. Untuk contoh 2, yaitu 431 berbasis 8 atau oktal sama dengan berapa untuk bilangan desimalnya? Maka caranya sama seperti tadi, yaitu sama dengan 4 kali 8 pangkat 2 ditambah 3 kali 8 pangkat 1 ditambah 1 kali 8 pangkat 0 sama dengan 4 kali 6, 4 ditambah 3 kali 8 ditambah 1 kali 1 sama dengan 256 ditambah 24 ditambah 1 sama dengan 281. Untuk selanjutnya, kalau tadi kita sudah belajar dari bilangan biner, kemudian oktal, untuk yang ketiga kita akan belajar konversi bilangan dari desimal ke bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal merupakan bilangan basis 16. Jadi angka yang digunakan adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Untuk angka 10 di bilangan desimal itu kalau di heksadesimal sama dengan A, 11 sama dengan B, 12 sama dengan C, 13 sama dengan D, 14 sama dengan E, dan 15 sama dengan F. Bagaimana cara mengkonversinya? Ikuti langkah sebagai berikut. Contoh 1, 364 untuk bilangan desimal. Untuk bilangan heksadesimalnya yaitu 364 dibagi 16. Ya, pembaginya karena ini heksadesimal, pembaginya menggunakan 16. 364 dibagi 16 mendapatkan 22, sisanya di situ adalah 12. Nah, 12 karena di dalam heksadesimal itu sama dengan C, maka di sebelah kanan kita tuliskan C. Kemudian selanjutnya 22 dibagi 16 itu mendapatkan 1, sisanya 6. Angka 1 dibagi 16 sudah tidak bisa. Maka hasilnya 364 bilangan heksadesimal, bilangan desimal menjadikan
16C untuk bilangan heksadesimal. Saya ulangi sekali lagi, untuk 364 bilangan desimal sama dengan 16C bilangan heksadesimal. Selanjutnya kami beri contoh yang kedua. Angka 441 bilangan desimal, berapakah untuk bilangan heksadesimalnya? Caranya 441 dibagi 16 mendapatkan 27, sisanya 9. Angka 9 kita taruh di sebelah kanan. Kemudian 27 dibagi 16 dapat 1, sisanya B. B itu sebenarnya sisanya 11, tapi karena di heksadesimal 11 sama dengan B, maka kita taruh di sebelah kanan adalah B. Hasilnya kita baca dari bawah, yaitu 1B9. Jadi untuk 441 bilangan desimal, untuk menjadikan heksadesimal sama dengan 1B9. Selanjutnya kita akan mengkonversi dari heksadesimal ke bilangan desimal. Jadi balikan dari tadi ya. Untuk contoh 1, bilangan heksadesimal ke bilangan desimal, itu sama contoh 12D heksadesimal. Kalau kita rubah ke desimal, caranya yaitu 1 kali 16 pangkat 2 ditambah 2 kali 16 pangkat 1 ditambah D kali 16 pangkat 0. Di sini angka 16 kita ambil dari basis 16. Untuk pangkatnya, yaitu karena di situ ada 3 digit, maka diambil dari sebelah kanan, yaitu 0, 1, 2. Sama dengan 1 kali 256 ditambah 2 kali 16 ditambah 13 kali 1. Di sini D itu sama dengan 13, maka di digit terakhir yaitu 13 kali 1. Sama dengan 256 ditambah 32 ditambah 13, sama dengan 301. Jadi 12D untuk bilangan heksadesimal, untuk bilangan desimalnya sama dengan 301. Itu contoh 1. Kemudian kita menginjak ke contoh 2. Contoh 2-nya yaitu 3F25 heksadesimal sama dengan berapa untuk desimalnya? Yaitu 3 kali 16 pangkat 3 ditambah F kali 16 pangkat 2 ditambah 2 kali 16 pangkat 1 ditambah 5 kali 16 pangkat 0, sama dengan 3 kali 4096 ditambah 15 kali 256 ditambah 2 kali 16 ditambah 5 kali 1, sama dengan 12288 ditambah 3840 ditambah 32 ditambah 5, sama dengan 16165 berbasis 10 atau bilangan desimal. Jadi 3F25 heksadesimal itu sama dengan 16165 desimal. Demikian anak-anak semuanya, kita untuk materi pagi hari ini membahas 3 macam konversi tadi ya. Jadi dari bilangan desimal ke biner, dari biner ke desimal, kemudian bilangan oktal desimal ke oktal, kemudian oktal ke desimal, kemudian desimal ke heksadesimal, kemudian heksadesimal ke desimal. Demikian anak-anak untuk pertemuan pada pagi hari ini. Selanjutnya anak-anak tetap jaga kesehatan di rumah, kemudian ikuti tugas-tugas Bapak Ibu guru yang lainnya, dan tetap mengikuti jadwal pelajaran yang ada. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.